Halo teman-teman, kembali lagi di channel Main dan Belajar Yuk. Kali ini kita akan bermain sambil belajar mengenal macam-macam kendaraan dan juga fungsi dan tugasnya ya. Jadi, buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang ya, biar kamu makin pintar. Hahaha. Oke teman-teman, kita langsung saja ke mainan yang pertama yuk. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan bajai. Pernah nggak kalian lihat kendaraan berwarna oranye atau biru yang rodanya cuma ada 3? Namanya bajai. Ada satu rahasia unik tentang bajai. Meskipun dia punya atap dan kursi penumpang seperti mobil, sebenarnya bajai itu adalah adiknya sepeda motor. Coba deh intip pas supirnya. Dia tidak menyetir pakai setir bundar seperti mobil loh, tapi dia menyetir pakai stang panjang persis seperti motor. Bedanya, kalau motor biasa cuma bisa boncengan berdua, bajai itu motor kuat yang menggendong rumah kecil di punggungnya. Makanya, kalau naik bajai, badannya agak bergetar tapi kita aman dari hujan dan panas. Jadi, bajai adalah motor sakti yang membawa rumah-rumahan berjalan keliling kota. Siapa di sini yang pernah naik bajai? Yuk like dulu videonya. Hihi. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil truk tangki. Coba lihat truk yang satu ini. Punggungnya tidak kotak seperti kardus, tapi bulat dan lonjong. Namanya truk tangki. Tahukah kalian, truk ini sebenarnya adalah sebuah botol minum raksasa yang diberi roda. Kenapa bentuknya bulat? Karena tugasnya membawa benda cair, seperti air, susu, atau bensin. Kalau bentuknya kotak, nanti cairan di dalamnya susah dikeluarkan sampai habis, karena tersangkut di pojok-pojoknya. Dengan bentuk bulat, isinya bisa meluncur keluar dengan lancar sampai tetes terakhir. Di dalam perut bulatnya itu, airnya bergoyang-goyang, biur, biur, setiap kali truk berjalan melewati polisi tidur. Jadi, truk tangki adalah pengantar air minum super besar yang berjalan keliling kota. Siapa di sini yang pernah lihat mobil truk tangki? Jangan lupa like dulu videonya ya. Hehe, terima kasih teman-teman. Wadidaw, ini ada mainan mobil truk keren teman-teman. Pernah nggak kalian melihat truk yang punya leher sangat panjang menjulang ke langit? Itu namanya truk keren. Bayangkan truk ini seperti seekor jerapah. Dia punya tiang panjang di punggungnya yang bisa memanjang ke atas tinggi sekali. Di ujung tiang itu ada tali dan kail besi yang kuat, mirip seperti pancingan ikan raksasa. Tugas truk keren adalah mengangkat barang-barang super berat yang tidak bisa diangkat manusia. Dia bisa mengangkat tiang lampu, memindahkan peti kemas, atau menaruh atap gedung tinggi. Dengan leher panjangnya, dia bisa menaruh barang itu di tempat yang sulit dijangkau. Siapa yang pengen punya mainan mobil truk keren juga? Yuk like dulu videonya. Semoga kalian bisa punya mainan mobil truk keren juga ya. Amin. Hehehe. Oke, kita lanjut lagi yuk. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil bus sekolah. Coba kalian perhatikan bus sekolah di film kartun atau di jalan raya. Hampir semuanya berwarna kuning kan? Kenapa tidak merah atau biru saja ya? Ternyata warna kuning itu dipilih karena mata manusia paling cepat melihat warna kuning. Bahkan saat hujan deras, berkabut, atau saat hari mulai gelap, warna kuning bersekolah tetap terlihat menyala terang dari kejauhan. Jauh lebih terang daripada warna merah. Karena warnanya mencolok, mobil-mobil lain di jalan akan langsung sadar. Wah, ada bus sekolah. Aku harus hati-hati karena ada adik-adik mau menyeberang. Jadi, bus sekolah memakai warna kuning bukan karena dia suka pisang, tapi supaya dia terlihat jelas dan bisa menjaga kalian tetap aman di jalan. Siapa di sini yang ke sekolah diantar jemput juga? Jangan lupa like dulu videonya ya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, selanjutnya ada mainan mobil truk ekskavator teman-teman. Kalian tahu nggak? Mobil truk ekskavator adalah kendaraan alat berat yang dipakai untuk menggali tanah. Bentuknya seperti mobil besar dengan tangan panjang dan sendok di ujungnya. Tangan ini bisa bergerak ke atas, ke bawah,
dan ke samping untuk menggali tanah, memindahkan pasir atau batu, membuat lubang besar. Ekskavator sering terlihat di proyek bangunan, jalan, atau tempat menggali tanah. Singkatnya, ini adalah mobil penggali raksasa yang membantu pekerjaan manusia jadi lebih cepat. Siapa yang pernah lihat mobil truk ekskavator? Coba like dulu videonya ya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, ini ada mainan mobil polisi teman-teman. Kalian pasti tahu mobil polisi yang bunyinya wing 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 kan? Tapi ada satu rahasia di dalam mobil ini yang unik. Coba bayangkan kalau kita duduk di kursi belakang mobil polisi. Ternyata pintu mobil bagian dalamnya itu tidak ada gagangnya loh. Mobil ini dirancang khusus supaya pintu ajaibnya tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi, kalau penjahat sudah ditangkap dan dimasukkan ke belakang, mereka tidak bisa membuka pintu dan melarikan diri. Selain itu, ada pagar besi di antara kursi depan dan belakang supaya penjahat tidak bisa mengganggu Pak Polisi yang sedang menyetir. Jadi, mobil polisi adalah penjara berjalan yang pintunya cuma bisa dibuka dari luar oleh Pak Polisi. Siapa di sini yang cita-citanya jadi polisi? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil bus Tayo. Oh iya, kenapa Tayo memakai baju warna biru ya? Ternyata warna biru itu tandanya Tayo adalah bus utama yang paling penting di kota. Bayangin jalan raya yang paling lebar, paling panjang, dan paling ramai di kota. Nah, itulah tempat kerjanya Tayo. Tugas Tayo adalah menjemput penumpang dari pinggir kota yang jauh, lalu mengantar mereka masuk ke tengah-tengah kota. Karena rutenya melewati jalan-jalan besar, Tayo jalannya lurus dan panjang. Tidak suka masuk-masuk ke gang kecil yang sempit. Jadi, Tayo si biru adalah raja jalan raya yang tugasnya menghubungkan tempat yang jauh menjadi dekat. Siapa di sini yang suka nonton film Tayo? Jangan lupa like dulu videonya ya. Hehe. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, ini ada mainan prajurit tentara teman-teman. Kalian pasti tahu bapak tentara yang gagah kan? Coba perhatikan baju seragam mereka. Warnanya coret-coret campuran hijau, coklat, dan hitam. Namanya baju loreng. Tahukah kalian? Baju itu bukan sekadar hiasan loh. Baju itu adalah jubah ajaib supaya mereka bisa meniru bunglon. Indonesia punya banyak sekali hutan lebat. Nah, kalau bapak tentara memakai baju loreng itu lalu masuk ke dalam semak-semak hutan, tubuh mereka akan menghilang. Warnanya menyatu dengan daun dan batang pohon, sehingga sulit sekali dilihat oleh mata. Kadang, mereka juga mencoret wajahnya dengan cat hijau dan menaruh rumput di helmnya supaya benar-benar tidak terlihat. Jadi, tentara Indonesia adalah jagoan petak umpet nomor 1 yang menjaga negara kita dari balik semak-semak tanpa ketahuan. Siapa di sini yang cita-citanya jadi tentara? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, ini ada mainan tank baja teman-teman. Coba perhatikan, mobil perang raksasa yang satu ini. Namanya tank baja. Ada satu hal yang sangat aneh dari tank. Coba lihat rodanya. Dia tidak pakai ban karet bundar seperti mobil ayah atau bus sekolah loh. Sebagai gantinya, tank memakai sepatu dari rantai besi yang panjang. Orang menyebutnya roda kelabang. Kenapa harus pakai rantai? Karena tank itu sangat berat. Kalau pakai ban biasa, dia akan amblas di tanah. Dengan roda rantai itu, tank jadi jagoan segala medan. Dia bisa berjalan di atas lumpur betek, pasir gurun, bahkan menaiki tumpukan batu tanpa takut bannya bocor atau selip. Jadi, tank baja adalah benteng besi berjalan yang tidak butuh jalan aspal. Dia bisa membuat jalannya sendiri. Siapa di sini yang pernah lihat tank baja? Yuk, like dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan mobil polisi luar negeri. Coba perhatikan wajah bagian depan mobil polisi ini. Seringkali di sana ada pagar besi hitam tebal yang menonjolkan. Itu bukan sekadar hiasan supaya terlihat gagah loh. Itu namanya push bar atau palang pendorong. Besi ini gunanya supaya mobil polisi bisa jadi pendorong super. Kalau tiba-tiba ada mobil warga yang mogok di tengah jalan dan bikin macet, Pak Polisi tidak perlu memanggil truk derek.
Mobil polisi akan menempelkan besi depannya itu ke belakang mobil yang mogok, lalu dorong. Mobil yang rusak itu bisa didorong ke pinggir jalan dengan mudah tanpa membuat mobil polisinya lecet atau penyok. Jadi, mobil polisi itu kuat sekali. Dia siap menggendong atau mendorong mobil lain yang sedang kesusahan di jalan raya. Siapa di sini yang cita-citanya jadi polisi? Jangan lupa like dulu videonya ya. Hehehe. Terima kasih teman-teman. Wah, ternyata mainannya masih banyak teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya aja ya. Jadi, buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang ya. Biar nanti kalian dapat notifikasi video baru dari aku. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!